Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki potensi wisata bahari yang sangat tinggi. Salah satu objek wisata yang terkenal di kabupaten ini yaitu wisata Pantai Cirocok Painan. Pada tahun 2019, wisata Pantai Cirocok Painan merupakan objek wisata dengan jumlah wisatawan terbanyak berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah setempat untuk melakukan upaya pengelolaan dari objek wisata agar objek wisata ini tetap mampu berdaya saing dengan objek wisata lainnya. Lalu, bagaimana cara pengelolaan wisata Pantai Cirocok Painan ditinjau dari struktur kelembagaan dan kendala? Saya Titin Anggraini, NIM H44180033, akan memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait struktur kelembagaan dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Cirocok Painan. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, IPB University. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui persepsi wisatawan terhadap objek wisata Pantai Cirocok Painan. Yang kedua, menganalisis struktur kelembagaan dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Cirocok Painan. Yang ketiga, menganalisis struktur kendala yang dihadapi dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Cirocok Painan. Data yang digunakan pada penelitian ini itu data sekunder yang dikumpulkan dari skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis interpretatif struktural modeling atau ISM. ISM merupakan teknik yang dikembangkan untuk merencanakan kebijakan strategi melalui dua tahapan. Yang pertama itu penyusunan hierarki, yang kedua klasifikasi subelemen. Elemen utama yang digunakan yaitu elemen kelembagaan dan elemen kendala. Subelemen kelembagaan yang terdiri dari Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Sedangkan elemen kendala terdiri dari beberapa subelemen. Yang pertama yaitu lemahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, lemahnya pengetahuan pemandu wisata. Yang ketiga, lemahnya koordinasi antara sistem kelembagaan. Yang keempat, adanya perbedaan persepsi dalam pengelolaan objek wisata. Yang kelima, lemahnya hukum dan peraturan terkait wisata bahari. Yang keenam, besarnya biaya pengelolaan wisata. Dan yang terakhir yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan. Simbol yang akan digunakan pada analisis ISM ini ada 4. Yang pertama yaitu V, jika subelemen ke I mempengaruhi subelemen ke J. Yang kedua itu A, jika subelemen ke J mempengaruhi elemen ke I. Yang ketiga itu X, jika subelemen ke J dan ke I saling mempengaruhi. Dan yang terakhir yaitu O, jika subelemen ke I dan ke J tidak saling mempengaruhi. Pada analisis ISM, terdapat 4 kuadran dalam menentukan klasifikasi subelemen. Yang pertama yaitu kuadran 1 atau autonomous, yang artinya subelemen tersebut tidak berkaitan dengan sistem. Yang kedua itu kuadran 2 atau dependent, yang artinya subelemen ini merupakan subelemen tidak bebas karena memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan subelemen yang lainnya. Yang ketiga itu kuadran 3 atau linkage, yang artinya subelemen ini memiliki hubungan yang tidak stabil dengan subelemen yang lain karena setiap tindakan subelemen ini akan memberikan dampak terhadap subelemen yang lainnya. Dan yang keempat yaitu kuadran 4 atau independent, yang artinya subelemen ini merupakan subelemen peubah bebas. Sekarang kita masuk pada poin inti, yaitu pemaparan hasil dan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan. Yang pertama itu persepsi wisatawan terhadap objek wisata Pantai Cirocok Painan. Berdasarkan penelitian dari Kuliah Khairunisa pada tahun 2016, persepsi ini dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu persepsi terhadap daya tarik, yang kedua persepsi terhadap atribut. Yang pertama, persepsi terhadap daya tarik. Sebanyak 30 dari 60 responden menyatakan bahwa wisata Pantai Cirocok Painan menarik, 28 dari 60 responden menyatakan wisata Pantai Cirocok Painan sangat menarik, dan 2 dari 60 responden menyatakan wisata Pantai Cirocok Painan kurang menarik. Persepsi yang kedua itu terhadap atribut. Sebanyak 51 dari 60 responden menyatakan akses terhadap wisata Pantai Cirocok Painan baik, 46 dari 60 responden menyatakan fasilitas wisata Pantai Cirocok Painan baik, 32 dari 60 responden menyatakan kebersihan di Pantai Cirocok Painan baik, dan 49 dari 60 responden menyatakan bahwa keamanan di Pantai Cirocok Painan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya
Pantai Curacupainan memiliki persepsi yang baik dari wisatawan yang telah berkunjung dalam periode 5 tahun terakhir. Poin pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan struktur kelembagaan dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Curacupainan. Berdasarkan analisis ISM yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwasanya Pemprov Sumatera Barat merupakan lembaga penggerak utama dalam upaya pengelolaan, karena subelemen ini berada pada kuadran 4 dan level 4. Sedangkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, dan perguruan tinggi berada pada kuadran 3 dan level 3. Artinya, subelemen ini juga memiliki peran penggerak yang penting dalam upaya pengelolaan bersama-sama dengan Pemprov Sumatera Barat. Poin pembahasan yang ketiga yaitu berkaitan dengan struktur kendala dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Curacupainan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan ISM, diperoleh hasil bahwasanya subelemen kendala yang harus segera diselesaikan yaitu perbedaan persepsi dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam upaya pengelolaan. Karena subelemen ini berada pada kuadran 4 dan level 6, yang artinya subelemen ini akan mempengaruhi perkembangan subelemen kendala yang lainnya. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan implikasi kebijakan. Alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya membantu pengelolaan wisata Pantai Curacupainan yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan khusus dengan setiap stakeholder dan membentuk lembaga khusus yaitu lembaga pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi yang baik antar setiap stakeholder yang terlibat dalam upaya pengelolaan. Yang kedua, memberikan insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan dengan harapan kebijakan ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Curacupainan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, objek wisata Pantai Curacupainan mendapatkan persepsi yang cukup baik dari wisatawan terkait aspek daya tarik dan aspek atribut yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas, kebersihan, dan keamanan. Yang kedua, pada analisis struktur kelembagaan, diperoleh hasil bahwasanya Pemprov Sumatera Barat merupakan lembaga penggerak utama dalam upaya pengelolaan. Yang ketiga, pada hasil analisis struktur kendala, diperoleh hasil bahwasanya perbedaan persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah merupakan kendala utama dalam pengelolaan wisata Pantai Curacupainan. Dan yang keempat, alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya pengelolaan yaitu mengadakan pertemuan khusus dengan setiap stakeholder yang terlibat dan membentuk lembaga pengawasan serta memberikan insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan. Dengan harapan insentif ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengelolaan wisata Pantai Curacupainan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam menyukseskan upaya pengelolaan wisata Pantai Curacupainan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan perkembangan digitalisasi dalam upaya promosi agar jangkauan promosi lebih luas dan menyeluruh. Yang kedua, memberikan pelatihan secara rutin dan teratur kepada setiap pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan atraksi dan jenis fasilitas yang mampu mendukung terwujudnya SDGs agar aspek keberlanjutan dari objek wisata ini bisa tercapai. Berikut beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.